Oke semuanya, kembali lagi di channel Ubire. Dan kali ini kita kedatangan unit baru, yaitu Panther Grand Touring 2018. Dan sekarang kita memperkenalkan ya, ini adalah keluarga baru dari keluarga kami, yaitu Panther 2018 GT. Nah, kita baru ngambil mobil ini tuh kira-kira baru 2 mingguan lah ada di sini. Nah, kali ini gue bakalan nge-review mobil ini, tapi ada tapinya nih. Kan gue udah pernah nge-review mobil yang Panther yang LV yang waktu itu kemarin. Nah, itu bisa ditonton videonya di pojok kanan atas, nanti gue kasih linknya. Karena di video ini gue gak bakalan nge-review full review mobil ini lagi. Gue cuma bahas yang beda-beda sedikit dari mobil LV kemarin. Nah, gitu jadinya. Jadi pertama kita lihat dari depannya dulu sih, apa yang beda dari Panther LV kemarin. Yuk kita beralih ke bagian depan ya. Nih, di bagian depan ini headlampnya sama persis, bahkan bentuknya juga sama persis sebenarnya sama yang Panther LV kemarin. Cuman bedanya di sini tuh ada ini fog lamp yang dilapisin chrome. Sebenarnya 2020 ini Panther yang baru di dealer itu udah nggak ada nih, chrome-nya hilang. Nah, terus grillnya juga sama. Sebenarnya grillnya ini chrome nih, over chrome kalau menurut gua. Terus kita di ini ditambahin stiker hitam gini biar nggak terlalu over chrome. Terus yang kita ganti juga ini tutup plat nomor, kita ganti sama ini lampu headlamp utama ini kita ganti ke LED ya, LED yang ada kipasnya di belakang, sama lampu senja yang LED titik 3 itu, sama lampu sen. Kita lagi order sih barangnya, cuma belum sampai. Cuma nanti kita bakalan ganti jadi full LED semua. Bagian depan grill yang masih sama. Kita ke bagian samping dulu yuk. Bagian samping kita udah nambahin ini antena karena kebutuhan dari Panther Mania ya. Nah, di bagian samping kita di sini ngelihat perbedaan dari LV kemarin adalah spionnya ini dilapisin chrome dan ada LED-nya. Ini LED buat lampu sen aja sih. Jadi ada tambahan gini. Terus di sini ada logo Panther dan logo turbonya ada di sini. Kan kalau LV kemarin logo turbonya cuma ada satu di bagian belakang. Nah, ini ada di sini, di bagian sini. Nah, kalau kalian kemarin lihat video gue yang minggu kemarin yang tukeran ban, jadi Panther ban yang kemarin HS itu ban yang barunya pindah ke bagian sini, pindah ke GT. Nah, ban yang GT pindah ke sana. Kenapa? Karena ban yang itu udah kurang bagus, tapi masih bisa dipakai. Jadi kita pindahin ke HS. Dan ini pakai yang Dweller AT kemarin. Dan ukurannya itu sama persis. Jadi tinggal plug and play aja. Masuk kayak kemarin. Kalau belum nonton videonya, gua kasih linknya juga di atas. Nah, di bagian kaca sini sama, masih ada talang air. Terus di sini ada sebenarnya ini list chrome tapi kayak ditutupin biru-biru gitu doang. Terus ada side skirt yang bisa diinjek buat naik. Terus di atasnya ada roof rack bawaan dari pabriknya ya. Tapi ini udah diganti sama yang atasnya, ini diganti sama yang Honda Freed kalau nggak salah. Terus kita pindah ke ban belakang sama ukurannya. Ke bagian belakang dulu yuk. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Tadi depan sama samping udah. Nah, di bagian belakang ini sama persis kayak yang LV kemarin yang 2014. Di sini ada ceplokan, ini nggak berubah. Dan kalau kalian tahu GT itu kan biasanya ada kondenya di belakang ya. Nah, kondenya itu pindah ke bagian bawah. Dan peleknya ini juga pelek full size, bukan pelek kaleng. Dan ini sebenarnya 2013 pun udah kayak gini nih. Jadi ini adalah Panther GT generasi terakhir. Sampai sekarang modelnya masih begini. Dan di atas ada spoiler. Di ini ada kamera mundur ya. Kamera mundurnya ditaruh di sini. Kalau kata Hill 1 yang di Alternate Max mirip CCTV. Dan ini ada wiper belakang. Ini ada flusher. Dan dia nggak punya defogger belakang ya. Di sini bukan buat handle-nya tetap di sini. Dan kalau sebenarnya dia bisa aja sih bikin pintunya itu buka ke atas ya, karena kan udah nggak ada ban serep di belakang ya. Tapi Panther ini masih buka pintunya
nyamping kayak gini. Dan bodinya juga si tebel sih, ini nabrak tiang aja sedikit, cuma ngedekok dikit doang. Nah, kita lihat ke bagian bagasi. Nah, di sini di pintu ini dilapisin kulit ya, kulit sama lah kayak di LV kemarin, cuma bedanya di sini dia ada buat iniin apa, air wipernya dia ditaruh di sini. Kan kalau yang mobil-mobil lain biasanya ditaruh di bagian depan ya, nyatu. Nah, kalau dia dipisah sendiri di sini. Dan joknya dia ngadep depan tadi yang gue bilang. Dan penyimpanannya cuma segini doang nih. Sebenarnya nggak terlalu lega ya, tapi kalau butuh penyimpanan lagi bisa. Dan bisa. Nah, jadi kalau misalkan kalian butuh bagasi lagi, masih bisa segini luasnya. Kan kalau Panther di bawah ini kan dia masih yang hadap-hadapan ya. Sebenarnya kalau nggak salah ada DGT yang masih hadap-hadapan juga masih ada deh. Tapi ini udah yang itu. Di sini ada tempat buat toolkit. Sini ada buat naruh dongkrak. Sini bisa buat subwoofer sebenarnya. Jadi bagian belakangnya cukup segini, yang kalau dilipat sebenarnya luas. Oke, sekarang kita beralih ke bagian mesin. Nah, di bagian mesin ini masih sama persis ya, mesinnya itu sama kayak yang HS atau yang LV kemarin, cuma lebih tepatnya ini lebih mirip sama yang LV kemarin ya, dengan kode mesin di sini ada tulisannya 4JA1L dengan turbo diesel, sama persis, nggak ada bedanya dari tahun dulu sampai tahun sekarang. Mesinnya masih ini aja, masih Euro 2, belum ada upgrade apa-apa, tapi mesin ini sangat bisa diandalkan dengan durability-nya dan dengan kekuatannya. Daya tahan ini sangat bagus. Jadi kenapa mobil Panther itu masih ada sampai sekarang walaupun mesinnya nggak ada perubahan dan bodinya gitu-gitu aja, cuma dia masih ada nilai plusnya dibanding mobil-mobil diesel yang sekarang. Pokoknya mobil ini masih standar ting-ting, nggak ada perubahan yang diganti. Dan PR dari kita ngambil mobil ini, PR-nya tuh minus dikit doang. Mesin overall sehat, cuma kayaknya ada masalah di kopling sedikit, nggak tahu kampas kopling atau matahari karena agak geter ya kalau mau masuk gigi, dan koplingnya juga kurang enak. Tapi overall mesinnya sehat, akinya baru, terus oli juga dia baru ganti filter oli sama filter udara itu masih baru. Mungkin filter solar kayaknya bakalan kita ganti ya, cuma itu aja sih. Semuanya masih sehat banget karena mobil juga masih baru ya, belum lama, masih baru setahun ya. Jadi gitu untuk bagian mesin. Sekarang kita pindah ke bagian interior. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Interior. Nih, interior di mobil ini adalah sama percis ya, sama kayak yang di apa namanya LV kemarin. Ntar kita start dulu biar nggak panas. Oh ya, ini ada head unit yang bisa gerak sendiri, tapi ntar kita bahas. Nyalain AC dulu. Kita ke bagian interior. Di paling pertama kita ngeliat di sini dulu ya. Nih, di sini ada instrumen clusternya. Di sini sama persis, nggak perlu bahas lagi lah, sama persis kok, sama kayak yang di LV kemarin biar mempersingkat waktu ya. Di sininya juga sama persis. Ini auto, semuanya nggak ada, udah. Terus di sini ada electric mirror juga sama persis. Ada lampu alarm. Nah, bedanya di sini nih, ada tombol ini. Ini tombol buat nyalain wiper belakang. Nah, ini buat nyalain ininya, apa namanya, clusternya. Di sini hajat sama percis. Nah, kita ke bagian interior dulu, ke bagian head unit dulu. Head unitnya tadi lihat sendiri kan, bisa gerak sendiri gitu. Nah, ini mereknya AVT ya. Sebenarnya ini merek aftermarket. Gue tau banget ini merek aftermarket, harganya tuh sekitar 3 jutaan lah. Karena yang GT sebelum ini tuh yang mereknya Kenwood. Nah, kalau sekarang dia pakai AVT yang ada layarnya double din kayak gini. Nah, di sini ada pilihannya radio. Terus kita ke bagian menu,
kita ke bagian menu deh. Nah, agak responsifnya sebenarnya agak lemot ya sebenarnya, ini tuh nggak terlalu responsif banget. Dan ini bisa Bluetooth, TV, radio, CD, GPS, AV1, AV2, terus udah bisa iPort, dia nggak bisa mirroring. Sini ada jamnya, sini bisa buat setting wallpaper, terus udah ini buat equalizer. Nah, yang spesial di mobil ini adalah dengan subwoofernya. Subwoofernya ini bagus banget sih menurut gua. Dan setelah gue cari tahu ternyata subwoofernya ini ada di bawah sini kelihatan ya. Nah, ini ada di sini powernya, prosesornya, dan itu juga aftermarket. Mereknya apa? Mereknya Swan Ice kalau nggak salah. Nah, itu merek aftermarket. Jadi GT ini banyak buat perubahan-perubahan itu dengan menambahkan produk-produk aftermarket ke dalam mobilnya itu ya. Nah, di sini spionnya juga beda karena di sini ditaruh spion kamera mundur. Kita lihat mundur. Nah, ini di sini ada itu kamera mundurnya yang tempel di spoiler. Dan ada ininya juga ya, sensor parkir yang bunyi tadi. Nah, tapi ini juga kayak aftermarket ya, cuma ditempel gini doang, udah aja gitu. Di sini juga ada antena TV. Ini bawaan loh dari pabrik, kita nggak nambahin apa-apaan. Terus di sini juga ada mic, ini buat terima telepon. Di situ, ini bukan. Nah, udah sama percis ini bawahnya loker-loker penyimpanan sama asbak buat naruh kacamata. Di sini nggak ada apa-apaan. Buat naruh etol, ini juga nggak ada. Ini penyimpanannya sama percis, nggak ada cup holder di bagian pintu, cuma ada subwoofer doang. Terus nyiram tangan, udah nih konsol box tengah. Nah, konsol box tengah yang dilapisin kulit. Nah, bedanya juga di bagian jok nih. Bagian joknya itu kalau misalkan yang LV kemarin tuh joknya agak tipis ya. Nah, kalau di yang yang GT ini joknya tebal dan jahitannya beda. Nih dia ada jahitan tengah. Dan jahitan ini kalau di LV kemarin tuh nggak ada, dan ini lebih tinggi posisinya. Nih, kalau kita ini dia lebih commanding dibandingkan yang LV kemarin, dia agak ceplek ke bawah posisi duduknya. Tapi yang ini lebih tinggi, lebih commanding ke depan. Pokoknya lebih tinggi aja sih, sama bannya kan lebih lebih tebal bannya. Sama dia ada over fender, jadi kalau kita ngeliat ke bagian spion tuh, over fendernya kelihatan. Nah, sekarang kita pindah ke bagian jok belakang. Nah, sekarang kita ke bagian duduk di baris kedua ya. Duduk di baris kedua ini sebenarnya lebih sempit dibanding yang LV kemarin ya. Ini lebih sempit karena ini joknya yang gue bilang tadi, joknya itu ternyata lebih tebal dibanding yang LV. Tapi di sini dia dikasih armrest, tapi nggak ada cup holder. Itu lumayan bisa buat nahan tangan. Dan headrest gue juga lumayan, masih ada headroom, masih ada headroom, sorry. Ini ada pegangan tangan. Ini headrestnya juga bisa di adjustable. Dan kita bisa duduk kayak gini, gitu. Nah, kita di sini juga bedanya, dia ada ini TV tengah ya. Itu gua bisa nyetel DVD film, jadi ini bisa mirroring ke situ. Oke, kita lanjut ya. Ini sebenarnya bisa nih buat mirroring dari situ ke sini. Kemarin sih bisa, tapi gue nggak tahu sekarang kenapa nggak bisa. Tapi ya udahlah, ini kejadiannya baru. Dan ini juga kayaknya sebenarnya aftermarket banget ya, kayak nempel doang di sini tok gitu. Gue nggak tahu sih, ini nggak ada mereknya tapi. Nah, ini ada buat lampu, ini buat nyolok ke pintu. Nah, ini buat nyalainnya. Dia lagi di 3 titik gitu, kiri kanan. Dan sebenarnya ini juga nggak terlalu terang-terang amat ya. Nah, kayak yang di belakang. Kalau yang di belakang ini dia ada lampunya juga, tapi ini lumayan terang. Ini udah kita ganti pakai yang LED, ini terang. Nah, di sini ada double blower yang pengaturannya 1 sampai 3. Kisi-kisinya di sini, dan jok belakangnya itu udah yang model hadap-hadapan. Nanti kita coba ke bagian belakang ya. Nah, yuk kita coba ke bagian belakang ya. Pindah ke bagian belakang, itu kita bisa buat nutup ini, tek. Tuh, di situ balik. Tek.
Nah, ini aksesnya lumayan buat ke bagian belakang. Sekarang kita duduk ke bagian belakangnya mobil ini. Tutup dulu. Nah, ini posisinya jongkok ya. Ini nggak bisa sanggah dengan baik, cuman masih lumayan enak lah. Tinggal kita negosiasi aja sama yang penumpang di baris kedua. Ini sebenarnya di sini, coba sini yuk. Masih gini. Nah, ini dengkol kena, memang menurut gua ini masih enak ya, masih nyaman buat duduk di belakang sini buat orang dewasa, dan nggak kepanasan juga. Langsung ada kisi-kisi AC di sini. Sini juga ada, ini gue bilang kamu baca tadi. Nah, di sini masih enak ya karena dia bodinya kan masih kotak kayak dulu ya, jadi dia nggak menyempit ke bagian belakang tuh, dia lurus. Jadi dia nggak sempit ke belakangnya. Dan ke bagian ini juga nih, headrest yang bisa adjustable, bisa naik turun, dan dikasih armrest sebelah sini. Nah, jadi menurut gue ini baris ketiga yang paling proper di antara mobil-mobil sekarang ya. Nih, dia bisa gini, kacanya mati tapi sini juga ada AC tuh. Menurut gue ini enak duduk di belakang sini. Tinggal negosiasi aja sama yang penumpang di tengah buat ngasih space gitu. Oke. Oke, jadi kesimpulannya pada video kali ini adalah kenapa kita beli mobil Panther lagi? Jawabannya adalah karena kita itu butuh mobil yang durability-nya bagus, perawatannya minim, dan muat banyak. Sebenarnya dari kemarin itu kita udah milih-milih sih. Kita udah milih Alphard, terus Fortuner sama Pajero. Kita udah lihat-lihat, cuman masih ada yang ganjel aja. Gue nggak tahu kenapa. Cuman sebenarnya kita bisa aja sih beli mobil itu. Cuman kita nggak bisa berpaling dari mobil ini, Panther. Jadi menurut kita nggak butuh fitur yang bagus. Kita nggak butuh fitur yang gimana yang kekinian. Kita butuh mobil yang durability-nya itu bagus, perawatannya minim, dan irit pastinya. Dan jawabannya cuma mobil ini yang kita pilih. Sebenarnya kompetitornya itu ya Kijang Ribbon ya. Kijang Ribbon itu sebenarnya masuk sama ini. Cuman nggak tahu kenapa jatuhnya ke sini lagi. Menurut gua mobil ini tuh bentuknya emang kotak, mesinnya gitu-gitu aja. Cuma menurut gua mobil ini tuh ganteng, enak, muat banyak, nyaman. Nggak perlu fitur yang macam-macam karena perawatannya juga minim dibanding mobil-mobil sekarang yang perawatannya itu lumayan ya. Kalau dia ada sunroof kayak gitu kan pasti enak sih kalau kita pakai, cuman kan pasti butuh perawatan lebih. Jadi mungkin cukup segitu aja ya video kali ini. Sesuai video gue yang bilang kemarin, gue bakalan nge-review motor lagi. Cuma ada motor baru, gue belum kasih lihat kan motornya apa. Kita tunggu aja, paling tayang minggu depan. Buat sekarang cukup dulu videonya sekarang. See you next video and bye.